pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tanggal 20 Desember 1998 dan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251 KMK 013-1998 JO. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468 KMK 017-1995 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Menurut pasal 1 ayat 2, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dua unsur pokok dari lembaga pembiayaan yaitu: yang pertama, melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal, tetapi tidak menarik dana tersebut dari masyarakat, atau biasa disebut dengan non-depository financial institution. Nah, dalam lembaga pembiayaan ini banyak sekali jenis-jenisnya. Contohnya yaitu yang pertama seperti leasing atau sewa guna usaha, yang kedua factoring atau anjak piutang, yang ketiga modal ventura, yang keempat pembiayaan konsumen, dan yang terakhir adalah kartu kredit. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Fungsi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memiliki peran cukup penting, yakni sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional, menampung, menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, serta berperan penting pada pembangunan, di mana lembaga ini diharapkan masyarakat maupun sebagai pelaku usaha dapat mengatasi masalah yang umum, yakni dari segi permodalan. Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis pada umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman pada lembaga perbankan. Akan tetapi, karena lembaga ini menentukan jaminan sebagai salah satu syarat pinjamannya, maka diperlukan suatu upaya lain yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya lain yang dimaksud dengan AI adalah suatu jenis badan usaha yang disebut dengan lembaga pembiayaan. Pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Fungsi lembaga pembiayaan masyarakat untuk membantu masyarakat dari kalangan ekonomis menengah ke bawah agar terhindar dari jerat rentenir yang pada umumnya memberikan pinjaman dengan presentasi bunga yang relatif tinggi. Harapannya, dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas dapat menikmati kredit modal atau barang modal dengan syarat mudah dan bunga yang ringan. Fungsi dalam pengembangan infrastruktur. Yang pertama, keberadaan lembaga pembiayaan sangatlah diperlukan. Hal ini disebabkan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelaku bisnis memiliki jumlah modal yang besar dalam menutupi biaya yang tidak sedikit. Melalui lembaga pembiayaan, harapannya para pelaku bisnis di bidang pengembangan infrastruktur ini dapat memperoleh tambahan dana pinjaman dalam bentuk pinjaman dana talangan, dana proyek, dan sejenisnya, sehingga keterbatasan modal dan dana tidak lagi menjadi masalah bagi pelaku bisnis dan pengembang infrastruktur.
Ketiga, sebagai alternatif dalam memberikan pembiayaan yang potensial guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentu saja lembaga pembiayaan memiliki peranan yang amat krusial bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Selain itu, lembaga pembiayaan juga mengemban peran paling penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat dari masyarakat. Kekurangan dari lembaga pembiayaan yang harus diperhatikan. Yang pertama, aturan yang terlalu fleksibel. Aturan fleksibel ini dimaknai sebagai kelebihan sekaligus kekurangan dari sistem pemberian dana talangan. Pasalnya, aturan transaksi ini akan menjadi sulit jika ada masalah saat transaksi secara berlangsung. Pasalnya, dengan aturan yang fleksibel ini tak akan menjerat dan juga mengikat dari masing-masing pihak yang terlibat, sehingga belum terdapat aturan khusus terkait bagaimana penyelenggaraan antara lembaga terkait dan perusahaan pembiayaan untuk konsumen. Dua, yaitu risiko denda. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam lembaga pembiayaan yaitu jumlah denda yang besar. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena besarnya denda yang tak mampu dibayar dapat menjerumuskan konsumen. Terkadang, banyak orang berpikir saat melakukan pembayaran di awal akan mendapatkan keringanan. Namun, hal tersebut justru akan menjadi bumerang tersendiri karena Anda harus membayarkan sejumlah uang penalti yang dibutuhkan. Untuk itu, perhatikan pula waktu jatuh tempo pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, risiko penyitaan. Salah satu hal yang menakutkan dari lembaga pembiayaan adalah adanya penyitaan. Penyitaan terjadi karena adanya kredit yang mengalami kemacetan. Nah, barang yang disita ini disesuaikan dengan jenis barang yang diambil. Misalnya saja kalian melakukan pembayaran terhadap sebuah mobil dan kemudian kalian tidak bisa membayarnya beberapa bulan ke depan, lalu mobil tersebut nantinya akan disita. Perusahaan pembiayaan ialah suatu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, atau usaha kartu kredit. Perusahaan modal ventura yaitu sebuah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invested company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perusahaan pembiayaan infrastruktur yakni salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. 1. Lembaga pembiayaan. Yang pertama, hanya fokus kepada satu kegiatan keuangan saja. Nah, yang kedua, tidak bisa secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Nah, yang ketiga, tidak menekankan aspek jaminan. Yang keempat, tidak bisa menciptakan uang giral. Nah, yang kelima, perizinan, pembinaan, pengawasan bisa dilakukan oleh Departemen Keuangan. 2. Lembaga keuangan. Yang pertama, terfokus pada bidang jasa keuangan dan lainnya, tidak hanya dalam satu keuangan saja. 2. Secara langsung bisa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. 3. Ketika pemberian kredit lebih terfokus pada jaminan. Yang keempat, bank umum bisa menciptakan uang giral dan bisa mempengaruhi peredaran yang di masyarakat. Yang kelima, peraturan dan perizinan seutuhnya berada pada Bank Indonesia sebab ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10/1998 dan adapun dasar hukum lembaga pembiayaan yaitu yang pertama, bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional haruslah disupport oleh ketentuan tentang lembaga pembiayaan yang memadai. Yang kedua, bahwa untuk bisa meningkatkan peran yang di atas,
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 mengenai lembaga pembiayaan harus disempurnakan dengan mengganti keputusan Presiden dengan keputusan Presiden terbaru. Contoh lembaga pembiayaan. Yang pertama, perusahaan sewa guna usaha. Contoh yang pertama yaitu Direct Finance Lease, atau bisa kita singkat dengan DFL. Nah, di dalam transaksi DFL ini, pihak lessor atau yang menyewakan membeli barang modal atas permintaan lease atau yang menyewa, sekaligus menyewakan barang tersebut kepada lease. Lease dapat menentukan sendiri spesifikasi barang yang diinginkan, termasuk harga dan suppliernya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pihak lessor atau yang menyewakan tadi hanya memenuhi permintaan dan kebutuhan dari lease saja. Perusahaan anjak piutang. Aditama Finance merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang hadir menawarkan produknya berupa solusi anjak piutang dan sewa guna atau SG, usaha sewa guna finance, yaitu suatu perusahaan ini awalnya hanya melayani pembiayaan atau modal dana pada alat berat dan truk untuk dana di sektor perkebunan, infrastruktur, dan di sektor pertambangan. Saat ini, sewa guna finance berkembang menjadi perusahaan anjak piutang dan consumer finance. Ini yang kedua dari perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuransi atau berkala. Contohnya adalah PT Ichiyama Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan laptop dan komputer. Mengingat daya beli masyarakat sangat lemah, maka PT Ichiyama Jaya ingin memperlancar penjualan laptop dan komputer dengan cara menyiapkan PT Mahardika Utama. PT Mahardika Utama adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang khusus melayani kredit pembelian segala merek laptop dan komputer pada PT Ichiyama Jaya. 5. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Contohnya seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau kita singkat dengan PT SMI. Perusahaan tersebut ialah badan usaha milik negara atas kepemilikan sahamnya sebesar 100% milik pemerintah. Nah, contoh lain misalnya pada akhir tahun lalu, pemerintah telah berhasil meningkatkan kapasitas listrik melampaui 54.000 MW. Pemerintah juga mengembangkan 5 pelabuhan utama dan memperbesar 10 bandara serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 km. Nah, oleh karena itu, sebagai agen pembangunan, BUMN pun berkomitmen penuh mendukung upaya tersebut. Perusahaan modal venture. Pertama, S Ventures ialah sebuah perusahaan modal venture yang pertama kali di Indonesia yang sudah didirikan sejak tahun 2010 silam dan masih bertahan hingga tahun 2019. Kedua, Cyber Agent Venture, yakni salah satu perusahaan modal venture yang asalnya dari negara Jepang. Saat ini, Cyber Agent Venture dengan East Venture sedang berkontribusi terhadap Tokopedia. 3. Venox Venture Capital, yaitu suatu perusahaan termasuk perusahaan yang sudah sangat terkenal di kalangnya. Keempat, IMG merupakan berbagai perusahaan